Tapi saya nampak bila saya pergi premier, kadang-kadang saya pergi makan Batu 10, saya tengok orang yang makan, adakah dia sembayang? Dia sembayang bagus, tapi dia punya salib kecil. Bapa, Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita sekali lagi berkumpul dalam satu perayaan pesta Hari Minggu Tritunggal Maha Kudus. Ketika Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apakah seluruh kebenaran ini? Atau soalan yang tepat yang harus kita tanya adalah siapakah seluruh kebenaran itu? Kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus bukanlah benda atau fakta, tetapi seorang pribadi, yaitu Yesus. Yesus adalah kebenaran yang memimpin kita ke jalan menuju kepada Bapa, agar kita dapat mempunyai kehidupan yang sepenuhnya. Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus. Dengan memiliki Yesus dalam kehidupan kita, kita masuk ke dalam relasi intim dengan Allah Bapa. Persoalannya adalah sama ada kita terbuka hati untuk membenarkan Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus dan kepada Allah Bapa. Itu terpulang kepada kita. Kalau kita mau mengalami kehadiran Tuhan, kita harus mengikuti segala perintahnya. Saat kita merayakan pesta Tritunggal Maha Kudus, kita bersukacita dalam misteri kesatuan Allah dalam 3 persona, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Di mana kita dipanggil untuk memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Sesungguhnya saudara dan saudari, misteri Tritunggal Maha Kudus itu sukar untuk kita memahami. Karena dia itu merupakan satu misteri yang sukar untuk diungkapkan. Bila kita memperkatakan tentang misteri, pasti ramai yang akan mengatakan tentang misteri film-film horor ataupun misteri sense of horror, pasal hantu-hantu ataupun misteri yang penuh dengan hal-hal yang tidak dapat dimengertikan, sukar untuk memahami. Saya mau tanya dengan kita secara reality, kamu pernah jatuh cinta? Bila kamu jatuh cinta sama pasangan kamu juga merasa sesuatu misteri. Bagaimana saya dapat menerima dia itu sebagai pasangan saya? Bila Father kasih kawin orang masa perkawinan, saya akan melihat bagaimana si istri itu mempunyai satu wajah yang begitu cantik sebagai bidadari daripada langit ke-7 muka dia. Cantik dia punya istri. Bila saya tengok sebelah dia punya suami, dia punya muka macam itu jalan Pan Borneo yang belum selesai. Dalam hati saya, macam mana dia boleh pilih dia punya pasangan ini? Dia punya istri cantik macam bidadari langit ke-7. Dia punya suami muka dia macam itu jalan raya Pan Borneo yang belum selesai. Saya bilang, sungguh misteri. Saya tanya dia punya istri secara diam-diam, macam mana kau pilih kau punya suami? Cinta, Father, tidak pandang muka. Saya suka dia, Father. Walaupun mukanya macam Pan Borneo, kalau hati sudah melekat, tidak ada yang dapat memisahkan. Saya bilang, hebat kamu, itulah misteri. Sama juga dengan misteri Tritunggal Maha Kudus, kita tidak memahami bagaimana pekerjaan Bapa, Putera, dan Roh Kudus itu bersatu. Tetapi apa yang penting mengatakan, Roh kebenaran itu akan memimpin. Karena Tuhan mengatakan kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita dalam kebenaran.
Pada ada pesakit daripada Bintulu datang, suami istri. Mereka mengatakan, Father, selama kami kawin 9 tahun, kami tidak mempunyai anak. 9 tahun kami merasa hidup kami seperti dalam bebanan. Bila balik rumah kami sentiasa gaduh. Kecil perkara jadi pergaduhan, rumah jadi panas. Dalam rumah itu ya kami ada bapa, mama, ya saya punya mentua ada juga di sana. Rumah menjadi seperti pusat peperangan, tidak ada damai. Saya sudah 9 tahun menanti akan cahaya mata, juga tidak ketemu. Mana Tuhan, Father? Lalu Father doa. Saya mengatakan, perkawinan kamu ini adakah diberkati oleh ibu bapak kamu? Dia mengatakan macam susah mau diperkatakan. Lalu saya mengatakan, bapak kamu tidak menyukai pilihan kamu. Bapak kamu sendiri yang telah mendukunkan kamu agar kamu ini menderita, tidak mempunyai anak. Bapak kamu yang juga telah mendukunkan kamu pasangan, supaya kamu itu membenci satu sama lain. Bila kamu pulang ke Bintulu nanti, doa rumah kamu, siram air kudus. Karena di rumah kamu itu masih banyak jimat yang disimpan kiri kanan 4 penjuru. Di tengah-tengah bumbung itu ada satu benda yang disimpan. Jimat. Seitu rumah kamu sentiasa ada pergaduhan, panas. Rumah kamu sentiasa tidak ada damai. Sebab kamu diikat dengan kuasa kegelapan. Kamu ada pergi sembahyang suami istri. Tidak ada masa, Father. Bagaimana kita mau mengalami Tuhan? Jangan cari Tuhan bila kita memerlukan saja. Itulah Tuhan mengatakan, misteri kebenaran itu akan memimpin kita. Roh kebenaran melalui Tritunggal Maha Kudus yang kita terima ini akan memimpin kita sehingga kita mengalami Tuhan. Kita membuat tanda salib sebagai tanda di mana kita bersatu bersama Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita juga ditandai dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Ketika kita menerima sakramen-sakramen yang lain, kita juga diberkati dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Sebagai lambang persatuan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Pengasih. Dia sentiasa memberikan kita itu kekuatan untuk mau agar kita sentiasa berjalan bersama dengan pimpinannya melalui Tritunggal ini. Tapi saya nampak bila saya pergi premier, kadang-kadang saya pergi makan Batu 10, saya tengok orang yang makan, adakah dia sembahyang? Dia sembahyang bagus, tapi dia punya salib kecil. Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Kenapa kita malu tanda salib? Kenapa tidak pakai 5 jari nama Bapa, Putera, dan Kudus? Ya, besar berkat kita Bapa, Putera, dan Roh. Ini kecil. Itu bagus dia simpan di sini, ada lagi di sini. Tidak ada dalam ajaran agama Katolik tanda salib yang begitu kecil. Kecil juga kamu punya Yesus. Kita tanda salib jangan malu. Kita bersaksi ketika dibaptis, kita bersaksi berjanji dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus saya juga percaya bersatu. Sama dengan menerima komuni. Ya, ada yang langsung tidak mau buka mulut. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Geram, mau juga aku buka mulutnya. Ya. Ada lagi tubuh Kristus. Thank you, Father. Apu, dari mana dia datang? Planet mana dia datang? Ya, ada lagi confused, tangan mana satu? Cepat, mana satu tangan kamu? Ya, saya tahulah, sudah 2 tahun PKP, semua lupa. Tapi, ya, kita mau meminta pertolongan daripada Tuhan yang sentiasa menyatukan kita. Kadang-kadang misteri juga ya, bila saya terfikir, bila saya pergi balik seminari, saya tengok
Semua seminarian handsome. Saya bilang, macam mana Tuhan pilih semua yang handsome? Kenapa tidak pilih yang ada biut-biut muka? Tuhan juga pandai. Dia mau pilih yang terbaik, macam saya lah Ese. Ya, Tuhan juga pandai. Takkan dia bagi yang buruk-buruk untuk pergi memimpin, betul Ese? Main-main saja ya, ini perasan, Father yang paling perasan ini. Ya. Tapi apa yang kita mau adalah penyatuan Tuhan melalui misteri Tritunggal ini yang akan membawa kita kepada kasih Yesus yang begitu sempurna dalam hidup kita. Oleh itu marilah dalam misteri perayaan Tritunggal ini kita juga benar-benar mau mengalami Tuhan agar kita terus dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Karena rahasia kasih Tuhan itu luar biasa. Tidak ada sesiapa yang tahu bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan yang sakit, bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh misteri. Seperti semalam kami lepas misa kudus, pada dikejari satu keluarga di mana seorang daripada anaknya mengalami penyakit tangan itu kembang. Ya, ini kecil, ini kembang. Lalu saya tanya, kenapa? Tak tahu, Father. Sudah jumpa dokter, tidak boleh. Bergerak pun tidak boleh, genggaman. Ya. Lalu saya tanya, apa yang berlaku? Tidak ada. Lalu Father tanda salib dengan misteri Tritunggal ini. Cuncun hari itu, malam kemarin juga Sunset Mass, kita merayakan misteri Tritunggal Allah Maha Kudus. Lalu pada doa dengan tanda salib, mengurapi dengan minyak kudus, tangannya sudah mulai terbuka. Kuasa Yesus yang sungguh luar biasa. Tetapi bagaimana manusia masih tidak boleh percaya akan mujizat Tuhan yang banyak berlaku ini, sehingga mereka sanggup menggunakan kuasa-kuasa kedukunan. Lalu saya bilang, bila kau pulang nanti, kamu buka minyak urut yang kamu terima daripada dukun. Macam mana pada tahu saya ada minyak dukun? Tidak, kamu pulang saja. Serahkan segala jimat yang kamu ada dalam rumah. Jangan tipu. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu mau agar kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang pada pergi kampung misah ya, pada tengok dalam kampung itu, dalam gereja itu. Saya bilang hampir separuh, ada 10 orang dalam gereja ini yang masih menggunakan kuasa kedukunan. Kalau saya mau bilang siapa-siapa nanti kamu malu, tapi sendirilah mengalami. Bertobatlah. Agar kita sama-sama merasakan bahwa kuasa Tuhan itu hadir. Karena Tuhan mengatakan bila roh kebenaran itu datang, Dia akan memimpin setiap kita. Oleh itu saudara-saudari, semoga dengan perayaan ini kita terus diberkati Tuhan dengan kuasa-Nya yang suci. Tuhan memberkati.